Hai semuanya, selamat datang di channel Teman Movie. Kali ini kita akan mencoba meringkas alur cerita film dari film Midnight Runner. Film ini bercerita tentang dua pemuda yang menempuh pendidikan di Universitas Kepolisian. Keduanya memiliki mimpi yang serupa, yaitu menjadi petugas kepolisian. Tetapi pada suatu hari, mereka berdua dihadapkan pada suatu kasus yang memaksa mereka melakukan investigasi. Film ini merupakan film yang bergenre action komedi yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Jo Hwan Kim. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film ini menggambarkan aula yang terisi ramai sekali oleh para orang tua yang sedang mengantar anaknya. Di sana juga terlihat tokoh utama dari film ini, yaitu Ki Jon dan Hae-yeol. Rencananya mereka akan dilatih selama 2 minggu secara kemiliteran. Selama pendidikan mereka dituntut untuk disiplin dan tangguh, tak terkecuali pada saat mereka makan. Mereka hanya diberi nasi, 2 butir sosis, dan juga sebutir kentang. Nah, ini membuat Ki Jon merasa sangat kurang, tetapi nampaknya tidak digubris oleh petugas. Singkat cerita, Ki Jon duduk di depan Hae-yeol dan melihat ia menyisakan sosisnya. Dan mereka pun terlibat perbincangan. Yang akhirnya Hae-yeol mempersilahkan Ki Jon untuk mengambil sosisnya. Singkat cerita, mereka harus menghadapi ujian akhir untuk masuk ke dalam akademi kepolisian tersebut, yakni lomba lari melewati Bukit Bopua dengan waktu yang telah ditentukan. Perlu diketahui, trek lari Gunung Bopua ini menanjak dan menurun. Sampai pada akhirnya Hae-yeol terjatuh dan kakinya terkilir. Sempat meminta bantuan kepada temannya, tapi diabaikan. Tak lama, Ki Jon datang dan berbincang. Awalnya, Ki Jon ingin mengabaikan, namun Hae-yeol memberikan penawaran jika ia membantunya. Akhirnya, Ki Jon bersedia membantu Hae-yeol. Sampai di garis finish, mereka ditanya oleh komandan. Jadi di sini Hae-yeol berusaha menjelaskan ke komandan bahwa di perjalanan kakinya terkilir dan Ki Jon membantunya sepanjang jalan sehingga telat sampai ke garis finish dan meminta agar Ki Jon tetap diterima di Universitas Kepolisian tersebut. Setelah dijelaskan alih-alih akan dihukum, mereka berdua malah mendapat keringanan untuk ke ruang medis. Sementara teman-teman yang lainnya diberi hukuman 1 putaran lagi. Mereka yang merasa bingung lalu menanyakan kembali apakah mereka lulus. Tetapi komandan menyuruh mereka segera ke ruang medis dengan nada yang tinggi. Dan mereka tertawa karena merasa beruntung tidak ikut dihukum. Di ruang medis mereka berbincang. Keduanya adalah sosok pria dengan latar belakang yang berbeda. Ki Jon seumur hidup dibesarkan hanya oleh ibunya yang berpenghasilan rendah. Ia bertekad masuk Universitas Kepolisian karena biaya pendidikannya gratis. Sementara Hae-yeol datang dari keluarga pedagang dan memiliki otak yang pintar, namun tertantang untuk belajar di kampus yang menarik. Ki Jon adalah sosok yang belak-belakan, tidak berpikir panjang, serta dinamis. Sementara Hae-yeol lebih terencana, lebih banyak berpikir, kaku, dan tidak terbiasa mengungkapkan isi pikirannya secara langsung. Tapi tampaknya justru perbedaan ini yang membuat mereka cocok. Yang awalnya saling mencibir, keduanya berakhir bersahabat. 2 tahun setelah mereka dilantik, mereka masih menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa akademi kepolisian tersebut. Mulai dari bangun tidur, mandi, melaksanakan ujian, materi di kelas, serta pembelajaran praktek. Tak lupa, unsur komedi juga ditampilkan kali ini, walaupun alur cerita sedikit serius. Singkat cerita, mereka ingin mencari wanita ke sebuah klub malam. Usut punya usut, klub malam itu bernama Octagon, berdasarkan interogasi Ki Jon kepada Jae-ho. Merasa kurang dari segi berpakaian, mereka mengambil pakaian di kamar Jae-ho dan pergi ke klub malam tersebut. Dengan uang secukupnya, mereka berdua masuk ke klub malam itu dengan bertujuan mencari pasangan dan berpura-pura sebagai orang mabuk. Dan mulailah aksi konyol mereka dalam mendekati para wanita. Setelahnya, mereka berada di kedai. Mereka merasa usahanya tidak membuahkan hasil, dan mereka sepakat untuk bermain game online. Setelah keluar dari kedai,
mereka berdua melihat wanita berjaket pink berpapasan dengannya. Diikutilah wanita itu dengan harapan mendapat nomor teleponnya. Di tengah perjalanan mereka berdebat, dan tak lama wanita itu dipukul, lalu diculik oleh orang yang membawa mobil van berwarna hitam. Mereka berdua langsung mengejar mobil itu, akan tetapi mereka kelelahan. Mereka berusaha telepon 911, tetapi tidak ada jawaban. Lalu mereka pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang kejadian apa yang mereka lihat. Tetapi pihak polisi beralasan ada kasus lain yang harus didahulukan. Merasa ini waktu yang kritis apabila tidak segera ditangani, mereka berinisiatif untuk melakukan investigasi dan kembali ke TKP. Di TKP, mereka menemukan sebungkus plastik hitam yang berisi tteokbokki. Bermodalkan itu, mereka mencari informasi tentang wanita tersebut. Setelah beberapa pedagang mereka tanyai, mereka akhirnya menemukan pedagang yang membuat tteokbokki itu. Pedagang tersebut memberitahu tempat kerja wanita itu. Usut punya usut, wanita itu bekerja di klinik kecantikan telinga, yang sebenarnya mereka dilarang masuk ke tempat itu. Tapi akhirnya mereka berunding, dan Haeyol yang masuk ke dalamnya demi mendapatkan informasi. Sementara Haeyol di dalam, Ki-Jon yang bertugas berjaga malah tergiur untuk memakan ramen. Tak lama, polisi patroli datang ke tempat itu. Namun, Ki-Jon berusaha mengalihkan dengan mengejek polisi itu dengan berlari dan sesekali melakukan tingkah konyol. Setelahnya, mereka berhasil mendapatkan alamat gadis itu yang diketahui bernama Yunjung. Sesampainya di rumah tersebut, ada pria berambut orange mengintip dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Setelah mengetahui mereka siapa, alih-alih dibukakan pintu, dia malah mengunci dan pergi lewat jendela. Dikejarlah dia oleh mereka berdua secara berpencar. Ternyata Haeyol mendapatkannya di sebuah parkiran. Haeyol langsung melumpuhkannya dengan cara yang diajarkan di akademi kepolisian. Setelah diinterogasi, si pria tersebut ternyata menjual Yujung kepada seseorang bernama Gunho yang berada di Chinatown. Sebelum mereka beranjak ke sana, mereka berdua kembali ke rumah Yujung dengan membawa makanan untuk teman-teman Yujung. Setelah berbincang, diketahui Yujung merupakan anak dari penampungan yang keluar dari rumah karena perbuatan ayah tirinya. Scene berpindah pada saat Yujung sedang diberi obat di bagian perutnya oleh para penculik dan juga pemalsuan identitas Yungjung. Sesampainya di daerah tersebut, supir taksi memberitahu bahwa daerah itu merupakan daerah rawan. Sampailah mereka di suatu kedai. Dan berusaha mengetahui siapa Gunho dengan menelponnya. Sialnya, Gunho menelpon balik. Dan mereka ketahuan dan terjadilah perkelahian. Dan tidak disangka mereka berhasil memenangkannya. Di sini lumayan susah karena Gunho tidak memberitahu. Dan akhirnya Gunho memberitahu setelah pantatnya ditusuk pakai tusuk sate. Sampailah di sebuah gedung yang berisi kamar-kamar, yang setelah diperiksa terdapat para wanita. Usut punya usut, Gunho melakukan bisnis jual beli sel telur. Setelah mendobrak salah satu pintu, mereka menemukan seorang gadis yang mengalami demam dan membawa gadis itu untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi mereka malah dihadang oleh geng kapak dan juga bosnya yang amat kuat. Dan mereka berakhir digantung di sebuah ruangan. Dan mereka mencoba melepaskan diri dan berhasil. Tapi mereka ketahuan saat akan pergi keluar. Mereka berusaha lari sejauh mungkin hingga sampai ke sebuah pos-pol. Yang di dalam, mereka mencoba menceritakan apa yang mereka alami. Akan tetapi, petugas beralasan harus mengetahui identitas mereka untuk melanjutkan proses. Ki-Jon yang kesal dan emosi yang memuncak menantang polisi itu untuk menembak stun gun kepada mereka, dan alhasil mereka tertembak.
Profesor yang datang menjemput mereka meminta untuk menunjukkan gedung itu. Sampai di sana, profesor bilang bahwa kasus ini tidak bisa dilakukan oleh petugas patroli, namun oleh petugas investigasi daerah yang memerlukan 2 minggu untuk memulai investigasi. Ki-jun yang tidak puas dengan jawaban profesor berusaha membujuk untuk menginvestigasi kasus ini. Namun, profesor yang menyuruh mereka untuk kembali ke sekolah karena mereka berdua merupakan murid dan belum bertugas sebagai polisi. Usaha mereka tidak sampai di situ. Sekembalinya mereka ke sekolah, mereka langsung mencari informasi lagi ke divisi CCTV. Dengan berbekal plat nomor dan mempersiapkan dengan matang fisik serta senjata mereka. Mereka berlatih fisik lebih keras dari biasanya. Dan mereka berhasil mendapatkan informasi mengenai mobil van hitam tersebut. Ternyata mobil van itu bertujuan ke sebuah rumah sakit kandungan. Diketahui ada satu keluarga yang ingin mengadopsi sel telur dari Yunjung dengan harga yang mencapai 8.000 US dollar. Setelah melakukan pengintaian, akhirnya mereka berdua bergegas ke rumah sakit itu. Ternyata mereka harus berhadapan dengan para anggota geng itu terlebih dahulu, dan terjadilah perkelahian itu. Setelah mengalahkan mereka bergegas masuk ke dalam. Sesampainya di lantai ruang operasi, Ki-jun langsung dipukul saat lift terbuka. Terjadilah perkelahian kembali. Bos ini begitu kuat, membuat mereka berdua harus berjibaku dengan keras. Akhirnya Ki-jun berusaha mendorong orang itu, berharap bisa dilumpuhkan. Sampai akhirnya mereka bekerja sama dengan usaha yang kuat dan berhasil melumpuhkan orang itu dan memborgolnya. Mereka langsung bergegas ke ruang operasi dan memukul sang dokter dan menyelamatkan para korban. Mereka memutuskan untuk menghubungi profesor yang walaupun konsekuensinya sangat berat. Mereka harus menjalankan sidang keputusan dari para petinggi kepolisian untuk menentukan karir mereka. Terlihat ada pro kontra antara petinggi kepolisian di sidang ini tentang kasus yang dihadapi Ki-jun dan Hae-yeol. Akhirnya Profesor Yang berbicara tentang pendapatnya, bahwa mereka melakukan hal yang sangat berani dalam hal kemanusiaan, dan apabila mereka mengabaikannya, mereka telah melakukan pelanggaran dan harus dikeluarkan. Di sidang ini mereka diputuskan untuk tidak dikeluarkan, namun harus mundur 1 tahun lagi, serta dihukum 500 jam. Terakhir saat mereka sedang melaksanakan hukuman, terlihat Yujung datang dengan sangat sehat dan cantik. Ia langsung memeluk Ki-jun dan Hae-yeol dan berterima kasih. Demikianlah alur cerita dari film Midnight Runner, segenap kru yang bertugas. See you next time.